家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang baru saja sampai di kehampaan laut timur. Prajurit Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berhasil menghancurkan semua para prajurit Taixu. Bahkan Dewa Void atau Dewa Palsu atau Dewa Taixu juga pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Sesaat kemudian beberapa sosok segera datang menghampiri Xiaoyan membawa serta seorang pria yang diikat. Xiao Yueli memegangnya dengan satu tangan dan berkata bahwa ini adalah pemimpin mereka. Ada beberapa orang yang tidak patuh dan telah dihabisi oleh Xiao Yueli. Sosok pemimpin tersebut seketika berkata bahwa ia bisa menghabisi si pria, tetapi ia tidak boleh menghinanya. Begitu kata-kata ini terdengar, sebuah belati pada saat ini segera menusuk perut si pria. Darah seketika keluar dari mulutnya. Si pria tanpa sadar berteriak agar mereka pada saat ini jangan menghabisinya. Ia tidak akan memberikan informasi apapun jika mereka melakukannya. Mendengar hal ini, Xiaoyan segera berkata bahwa si pria tidak akan mokat. Bahkan jika seorang keabadian dewa menikamnya beberapa kali lagi, ia benar-benar tidak akan menderita kematian. Selanjutnya Xiaoyan mendekati si pria yang memiliki ekspresi dipenuhi dengan ketakutan. Xiaoyan menekankan telapak tangannya langsung ke arah kelapa si pria. Xiaoyan sekarang bisa mencari jiwanya dan Xiaoyan tidak ingin banyak cincong. Sementara itu si pria berteriak memohon agar Xiaoyan jangan mencari jiwanya. Xiaoyan tidak peduli dengan perkataan si pria dan dengan ekspresi dingin Xiaoyan terus mencari jiwanya. Ketika Xiaoyan mengobrak-abrik ingatannya, tiba-tiba tubuh si pria mulai membesar dengan cepat. Sosoknya akan segera menghancurkan dirinya sendiri. Xiaoyan pun seketika bergegas meraih sosok tersebut dan mengaktifkan guntur ekstrim. Xiaoyan terbang menuju ke kejauhan dari bintang-bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika keabadian dewa menghancurkan dirinya sendiri, maka kekuatannya akan terbukti dengan sendirinya. Namun nampaknya pria ini sendiri tidak bisa mengendalikan penghancuran diri tersebut. Tubuhnya mengembung seperti bola karet, namun matanya dipenuhi dengan keinginan untuk tetap hidup. Xiaoyan melemparnya ke dalam kehampaan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, tubuh Xiaoyan juga pada saat ini seketika berubah. Ledakan pun seketika terjadi dan penghancuran diri dari seorang keabadian dewa benar-benar membuat area sekitar gemetar. Area di sekitar dipenuhi dengan kilat emas dan kehampaan bergetar, bahkan bintang-bintang di sekitar juga bergetar. Jelas sekali bahwa kekuatan penghancuran diri ini sangat mencengangkan. Xiao Yueli juga bergegas ke arah Xiaoyan dengan cemas dan melihat adanya raksasa setinggi beberapa ribu meter. Ledakan ini juga menyebabkan darah dan daging dari raksasa tersebut berterbangan. Namun dalam sekejap tubuhnya seketika pulih dan raksasa ini seketika menghilang. Raksasa ini digantikan oleh sosok ramping Xiaoyan yang muncul kembali dalam kilatan emas. Xiaoyan pun bergumam bahwa Taixu ini benar-benar kejam. Pencarian jiwa tampaknya sama sekali tidak mungkin dilakukan. Begitu diketahui dalam pencarian jiwa, maka mereka benar-benar akan langsung menghancurkan diri mereka. Xiaoyan pun kembali menghela nafas dan Xiaoyan kembali memanggil beberapa tim yang ada di sekitar. Xiaoyan berkata sebaiknya mereka pada saat ini menyebarkan tim. Jika mereka bertemu dengan Taixu selama periode waktu ini, mereka bisa bertindak sesuai dengan instruksi. Mereka bisa langsung melenyapkannya dan mereka tidak boleh menahan diri. Dengan pengaturan Xiaoyan, tim yang beranggotakan 50.000 orang ini akhirnya dibagi menjadi tim-tim kecil yang lebih banyak dengan total sekitar 100 orang. Mereka disebarkan ke segala arah. Mereka juga bertugas untuk memberikan informasi penting yang mereka dapatkan di dalam pertempuran.
Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh menatap ke arah pria yang bernama Feng Xiu. Xiaoyan berkata bahwa ia sebelumnya menyebutkan mengenai alam dewa kuno. Tahukah ia di manakah sekarang keberadaan dari alam dewa kuno? Pertanyaan ini sesungguhnya merupakan pertanyaan yang sangat diinginkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Feng Xiu pada saat ini segera berkata bahwa mereka sesungguhnya tidak tahu. Mereka baru saja mendengar bahwa orang kuat dari alam dewa kuno telah terlibat dalam pertempuran secara langsung dengan Taixu. Selain itu, ia juga tidak pernah menyangka bahwa Taixu akan datang tanpa peringatan apapun menyerang ke tempat bintang mereka. Orang-orang dari Taixu ini menghabisi hampir setiap sosok yang berada di bintang luas atau bintang besar. Namun meskipun ia tidak tahu secara spesifik apa yang dikatakan oleh senior, ia memiliki peta bintang di sini. Akurasinya masih sangat tinggi meskipun beberapa bintang telah menjadi bintang yang tidak berguna. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar kepintaran yang dipancarkan oleh Feng Xiu. Dengan peta bintang ini maka Xiaoyan akan menghemat waktu ketika melesat ke suatu tempat. Ini juga merupakan hal penting yang pada saat ini dibutuhkan oleh Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya kepada Feng Xiu apakah ia pernah mendengar sesuatu tentang ketiga tuk bersaudara. Feng Xiu seketika ekspresinya tampak menegang mendengar nama yang disebutkan oleh Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata, tentu saja ia mengetahuinya. Mereka dikatakan telah membantai ribuan bintang dan bahkan memaksa kembali orang-orang kuat dari alam dewa kuno. Selama mereka menjadi sasaran, maka mereka akan dapat memusnahkan semua makhluk hidup dan sebuah bintang. Bahkan mereka bisa menghilangkan kekuatan bintang-bintang yang mereka hancurkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Xiu, Xiaoyan pada saat ini terus bertanya apakah mereka memiliki benteng. Feng Xiu segera menunjuk ke suatu arah yang berada di peta bintang. Ia berkata bahwa alasan mengapa ia mengetahuinya adalah karena jaraknya yang sangat dekat. Namun yang aneh adalah invasi mereka tidak langsung membersihkan area sekitar, melainkan menyerbu secara tidak teratur. Pergerakan mereka dapat dikatakan tidak bisa ditebak. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata sebaiknya Feng Xiu membawa orang-orangnya dan mengikuti kelompok Xiaoyan. Bintang ini tidak lagi aman karena bala bantuan Taixu akan segera tiba. Xiaoyan pada akhirnya kembali merenung sebelum akhirnya bergumam bahwa sepertinya Taixu ingin mengacaukan medan perang dengan cara seperti ini. Mereka berniat membubarkan kekuatan konfrontasi sehingga tidak akan menghadapi banyak musuh yang kuat. Jika perkumpulan dalam pertempuran ini dibubarkan, maka keuntungan Taixu akan semakin besar. Xiaoyan tidak tahu siapakah pemimpin Taixu ini. Ia bisa masuk terlebih dahulu menuju ke laut barat dan jelas orang ini bukanlah orang yang sederhana. Xiaoyan pada akhirnya kembali membuat pengaturan dan seketika pergi dari bintang besar. Setelah beberapa saat, dua kapal Dewa Void atau Dewa Taixu pada akhirnya tiba di tempat Xiaoyan sebelumnya berada. Pada saat ini, para prajurit Taixu menemukan bahwa bintang besar benar-benar kosong dari keberadaan manusia. Di sisi lain, di kehampaan laut timur yang sangat besar, Taixu tampaknya memiliki cukup banyak cara untuk menyembunyikan keberadaannya. Kehampaan di tempat ini telah berubah. Di dalam persembunyiannya dapat terlihat ada banyak bangunan yang benar-benar memiliki bentuk hitam dan teratur. Ini merupakan bangunan khas dari Taixu. Di aula besar di salah satu tempat pada saat ini terlihat sesosok duduk di hadapan peta langit berbintang. Peta bintang ini merupakan seluruh kehampaan timur. Salah seorang seketika datang dan berteriak bahwa ia ingin melaporkan kondisi pertempuran kepada Yang Mulia Kedua. Selain itu, ia ingin memberitahu bahwa Tuan Shu telah mengirim mantan Raja Suqiantai untuk datang membantu. Putri ketiga juga pada saat ini telah tiba di tempat ini. Mendengar hal tersebut, pria yang sedang mengamati peta langit berbintang pada saat ini mendengus dingin. Sosoknya lanjut berkata, untuk apa Tuan Shu mengirim mereka? Mereka hanyalah idiot, terlebih lagi hanya ada satu yang mulia dan sudah cukup bagi mereka untuk menghabisinya.
Pria ini mengenakan jubah putih dan selendang rambut dan terlihat memiliki tampilan yang istimewa. Ia benar-benar memiliki kesombongan yang melonjak dari wajahnya. Sosok tersebut menghela nafas sebelum akhirnya bertanya kapankah mereka akan tiba di tempat ini. Begitu sosoknya selesai berbicara, tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Suara tersebut berkata bahwa Suan King tampak terlihat sangat agung dan mengapa ia pada saat ini seolah-olah merasa ayahnya telah menjadi beban. Sebelum sosok yang bernama Suan King berbicara, sesosok tubuh pada saat ini tiba-tiba muncul. Telapak tangannya yang kuat seketika mencubit leher sosok Suan King. Wajah Suan King tiba-tiba berubah menjadi memerah, tetapi tidak ada rasa takut di kedalaman matanya. Ia hanya menatap dingin ke arah sosok yang baru saja muncul yang ternyata adalah Sukian Tai. Sukian Tai pada saat ini berkata karena ia bisa memberinya hidup, ia juga akan bisa mengambil nyawanya pada saat ini. Suan King pun pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa ia bisa menghabisinya jika ia bisa. Sebagai ayah yang baik tentu saja ia akan bisa melakukannya. Namun ia pada saat ini ingin tahu apakah ayah benar-benar berani melakukan hal tersebut. Begitu perkataan Suan King terdengar, lengan yang menggenggam lehernya tiba-tiba berayun keras. Lengan Sukian Tai pada saat ini membanting sosok Suan King ke tanah hingga ia memuncratkan banyak darah. Sukian Tai lanjut berkata bahwa ia hanyalah seorang dogat dan bahkan bukan keabadian kaisar. Dengan begitu maka akan sangat mudah baginya untuk menghabisi Suan King dalam waktu sekejap. Begitu ia selesai berbicara, ia segera melemparkan sosok pangeran kedua ke tanah. Setelah menstabilkan tubuhnya, sosok Suan King pada saat ini masih dengan sinis menatap ke arah Sukian Tai. Sosoknya berkata meskipun kekuatannya pada saat ini masih lemah, selama ia menginginkannya, ia akan bisa menaklukkan Senshi kapan saja. Selain itu, ia pada saat ini ingin tahu apakah ayah masih berada di keabadian Dewa Langkah kelima. Apakah ayah benar-benar tidak bisa melakukan terobosan? Selain itu, sebaiknya ayah menjaga dirinya baik-baik karena Raja Taichu sepertinya sengaja mengirim ayah ke garis pertahanan terdepan. Ia tampaknya berharap ayah akan mati dengan cepat di dalam pertempuran. Mendengar hal tersebut, Sukian Tai pun dengan marah berteriak sebaiknya Suan King berhenti berbicara omong kosong. Sukian Tai pada saat ini mengepalkan tinjunya dan niat membunuh yang kuat pada saat ini terus-menerus menyebar dari tubuhnya. Sementara itu Suan King berteriak bahwa kata-kata ayah ini sungguh sangat aneh. Ia ingin memberitahu bahwa sesungguhnya ketika ia menyerahkannya kepada Tuan Su untuk bertahan hidup, putranya telah mokat. Selain itu, apakah ia tahu apa yang dilakukan oleh orang gila itu terhadap mereka dan bagaimana orang gila ini menyiksa mereka? Selain itu, ia juga tahu bahwa agar ayah bisa bertahan hidup, ia hanya perlu menyerahkan anak-anaknya sendiri, bahkan istrinya. Kata-kata dari Suan King ini seperti pisau yang menusuk jantung Sukian Tai. Sosoknya kembali berteriak agar Suan King pada saat ini berhenti berbicara. Kemarahan Sukian Tai secara langsung pada akhirnya menyebabkan Suan King mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Bagian putih matanya juga berputar sebelum akhirnya sosoknya seketika terjatuh pingsan. Sukian Tai yang benar-benar sangat marah juga seketika terhuyung dan duduk di kursi yang seharusnya menjadi milik Suan King. Ia merasakan adanya rasa sakit kelapa dan ia seketika menggosok pelipisnya. Jika dilihat dari perkataan Suan King, tampaknya Sukian Tai tidak hanya kehilangan posisinya sebagai Raja Taiksu. Turunnya tahta Sukian Tai juga tampaknya menyebabkan istri dan anak-anaknya terpisah. Bersamaan dengan hal tersebut, ada seorang wanita jangkung di sampingnya yang tidak pernah berbicara dari awal sampai akhir. Sosoknya segera menghampiri Sukian Tai dan bertanya apakah ayah baik-baik saja. Sukian Tai menghela nafas dan berkata bahwa ia sesungguhnya ingin meminta maaf kepada Shuye. Apa yang dikatakan oleh kakak kedua Shuye memang benar. Ayahlah yang telah menjalani kehidupan tercela ini dan dengan begitu mereka. Sukian Tai menghela nafas dan tidak meneruskan perkataannya sambil terus-menerus memegangi kelapanya.
Sementara itu Xuye pada saat ini berkata bahwa ayah tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun mereka semua menderita ketidakadilan, tetapi setidaknya mereka masih hidup. Chu Qiantai pada saat ini memiliki mata yang memerah dan berkata apakah mereka pada saat ini benar-benar merasakan kehidupan. Xuye juga tidak perlu khawatir. Ayah pasti akan menerobos ke tingkat ke-6 dan saat itu ia akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Ia akan membayar kembali 100 kali lipat lebih kuat daripada apa yang telah mereka alami. Mendengar hal tersebut, Xuye pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan memandang ke arah saudara keduanya. Menyadari hal tersebut, Chu Qiantai berkata agar Xuye jangan khawatir. Ia masih belum bokat dan ia pada saat ini hanya terjatuh pingsan. Sementara itu kembali ke kehampaan Laut Timur di mana kelompok Xiaoyan pada saat ini menyebar. 50.000 keabadian dewa dari alam iblis keabadian kuno bergabung dalam pertempuran. Mereka menyebar membentuk kipas dengan Xiaoyan yang memberikan perintah melalui selip batu giok. Mereka mulai membersihkan langit berbintang di sekitar tempat ketiga Tu bersaudara. Banyak informasi juga pada saat ini dikirimkan kepada Xiaoyan mengenai kondisi yang berada di sekitar. Salah seorang di antara mereka segera berbicara melalui token batu giok yang diberikan oleh Xiaoyan. Sosoknya menjelaskan bahwa saat ini berita mereka masih belum jelas. Akankah ketiga Tu bersaudara ini tetap bersama atau bertarung secara terpisah? Namun jika dilihat dari berita yang mereka terima sebelumnya, mereka akan bertarung secara terpisah. Tampaknya mereka hanya akan berkumpul ketika suasana kritis terjadi di antara salah satu di antara mereka. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi yang ia peroleh ini merupakan informasi yang akurat. Dalam kekacauan ini, mereka hanya dapat melindungi diri mereka sendiri semaksimal mungkin. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun seketika berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Apapun berita yang mereka dapatkan, mereka harus segera mengirim berita tersebut. Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini terlihat berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini lebih dari 100 sosok dari mereka mengendarai kompas yang merupakan hadiah dari Yuyan. Adapun anggota tim Fearless pada saat ini mereka mengenakan armor yang melindungi diri mereka masing-masing. Namun pada saat ini tiba-tiba suara teredam datang dari kompas dan ini menuju ke arah beberapa orang dari tim Fearless. Pada saat yang sama di dalam kehampaan gelap di depannya sebuah dewa taiksu besar perlahan muncul. Sebuah suara juga berteriak ketika mengeluarkan teknik alam kehampaan dan gelap. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini seketika muncul di kehampaan. Mereka terjalin bersama membentuk jaring menjebak kompas tempat Xiaoyan berada. Sesosok pria yang merupakan pemimpin dari kelompok ini juga pada akhirnya seketika berteriak dan suaranya bergema di kehampaan. Sosoknya berkata bahwa kekuatan yang tiba-tiba muncul ini sungguh menarik. Ia yang bernama Tuya langsung kehilangan Dewa Taiksu dan mereka semua harus bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam apakah keberadaan mereka telah ditemukan. Xiaoyan berpikir bahwa mereka pada saat ini tidak mengendalikan baterai yang besar. Mereka menggunakan kompas yang relatif lebih kecil dan hal ini akan sulit untuk bisa dikunci oleh Taishu. Saat ini kecuali Feng Shui dan orang lain di atas kompas tidak ada kemungkinan untuk membocorkan informasi. Feng Shui yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini segera berteriak bahwa ia sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Sebagai seorang prajurit sensi, ia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kelompoknya. Xiaoyan mengabaikan perkataan Feng Shui dan Xiaoyan pada saat ini hanya menatap ke arah Dewa Taiksu. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa Tuya adalah salah satu dari 3 Tu bersaudara. Dengan begitu, maka hal ini akan menghemat banyak waktu bagi kelompok Xiaoyan. Xiaoyan lanjut menghela nafas dan Xiaoyan kembali mengingat 3 nama dari Tu bersaudara ini. Salah satu yang berada di hadapannya adalah Tuya. Sementara yang lainnya memiliki nama Tuyan dan Tuzeng dan mereka merupakan 2 tertua di antara 3 bersaudara ini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung, pada saat ini Xiao Yueli tiba-tiba maju selangkah.
Cahaya hitam menyala di tangannya dan ia segera berkata sebaiknya ayah membiarkan Xiao Yueli menangani orang-orang ini. Sabit kematian tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan ia segera melambaikannya dengan momentum yang luar biasa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bergegas ke hadapan Xiao Yueli. Xiaoyan berkata bahwa mereka semua adalah satu tim. Bahkan jika mereka harus mengambil tindakan, mereka tidak akan pernah bertarung sendirian. Pilihan terbaiknya adalah mereka harus menghadapi musuh dengan konsumsi energi seminimum mungkin. Pada saat ini tiba-tiba kompas tempat Xiaoyan berada dikelilingi oleh banyak prajurit Taixu. Mereka membentuk formasi yang terdiri dari 3 lapis pertahanan ketika menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat ini anjing kecil terlihat berdiri di samping kaki Xiao Yueli dan menggeram perlahan dengan gigi terbuka. Sementara itu di kejauhan, Tuya pada saat ini melambaikan tombak miliknya dan angin kencang seketika menyepuh. Sosoknya berteriak bahwa perang tidak bisa dihindari dan mereka jangan terlalu banyak berpikir. Begitu perkataannya selesai berbicara, tombak ini seketika dilesatkan ke arah kelompok Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tuya segera memerintahkan kelompoknya untuk melakukan serangan. Ratusan ribu prajurit Taixu di sekitar seketika mengerumuni kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan, Longyi seketika bergerak dan berubah menjadi bayangan naga besar yang menyapu sekitar. Bayangan naga ini berangsur-angsur mengeras. Baru pada saat itulah sosok bayangan naga ini tampak memiliki ukuran yang sangat keterlaluan. Sementara itu, para keabadian dewa dari alam iblis keabadian kuno di Kompas memiliki pengalaman bertempur sebelumnya. Di mata mereka, sesungguhnya para prajurit Taixu ini hanyalah beberapa prajurit lemah. Tidak sulit bagi mereka untuk membersihkannya, namun di masa lalu mereka bekerja sama bersama-sama dengan 50.000 orang lainnya. Dengan jumlah mereka yang semakin sedikit, maka penyelesaian ini akan menjadi sedikit sulit. Namun meskipun begitu, mereka pada saat ini berjuang dengan kekuatan mereka masing-masing untuk menghancurkan banyak prajurit Taixu. Sosok-sosok dari tim Fearless juga pada saat ini tampak mengerutkan kening masing-masing ketika melihat invasi dari Taixu ini. Ini merupakan pertama kalinya mereka berhadapan dengan para prajurit Taixu dalam pengepungan. Mereka pada saat ini memutuskan untuk bertempur ke dalam medan perang belakangan. Bagaimanapun dengan kekuatan mereka pada saat ini tidak bisa bertindak gegabah. Di sisi lain, Xiao Yueli pada saat ini menendang anak anjing yang berdiri di sampingnya. Xiao Yueli bertanya apa yang ia lakukan dengan berdiam diri di sini. Sebaiknya ia pergi atau jika tidak Xiao Yueli akan menghabisinya. Mendengar teriakan marah dari Xiao Yueli, sosok anak anjing ini seketika terbang melesat dan ukurannya bertambah menjadi semakin besar. Ukurannya langsung berubah menjadi ratusan meter dengan 3 kelapa yang terpisah. Ini merupakan anjing neraka berkelapa 3 yang memiliki ukuran tubuh yang besar. Di bawah kepemimpinan Longyi, kekuatan dari anjing neraka berkelapa 3 juga meningkat dalam waktu singkat. Keduanya pada saat ini melakukan perlawanan dan dengan kekuatan Zujiu Yin Longyi, ia menelan banyak prajurit Taixu ke dalam mulutnya. Namun meskipun pada saat ini para prajurit Taixu menerima pukulan fatal, ekspresi Tuya masih terlihat biasa-biasa saja. Matanya tiba-tiba tertuju kepada Xiaoyan dan Xiao Yueli yang pada saat ini masih berada di atas kompas. Tuya pun segera berteriak bahwa ia belum pernah bertemu dengan orang-orang ini sebelumnya. Mereka seharusnya menjadi bala bantuan baru. Alam dewa kuno telah dikalahkan dan tanpa bala bantuan seperti ini, kehampaan Laut Timur akan segera dihabisi oleh para prajurit Taixu. Begitu sosoknya selesai berbicara, armor besi berat di tubuhnya seketika bersinar dengan kilau yang menyilaukan. Sepertinya armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan dibuat khusus untuknya. Tombak di tangannya juga tidak biasa dan ini terbuat dari teknologi Styx. Bahkan kekuatannya juga tampak lebih kuat daripada pedang pengejar jiwa Void yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Di sisi lain, Xiao Yueli pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan, sebaiknya ayah menyerahkan Tuya ini kepada Xiao Yueli. Orang ini benar-benar terlalu sombong dan Xiao Yueli terlalu geram.
Tampaknya melihat Xiaoyan yang belum bergerak, Xiao Yueli pasti akan langsung mengambil tindakan. Ini adalah karakter Xiao Yueli. Jika tidak ditahan oleh Xiaoyan, Xiao Yueli pasti telah bergegar sejak lama untuk menghabisi Tuya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak menolak dan Xiaoyan segera menggunakan jiwanya untuk menyampaikan pesan kepada Xiao Yueli. Xiaoyan berkata sebaiknya Xiao Yueli hati-hati. Menurut ayah, sosok ini tidaklah sederhana dan ada yang aneh dengan kehampaan di sekitar sini. Mereka seharusnya telah menyiapkan semacam formasi untuk pembunuhan. Xiao Yueli pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali merenung dan berpikir bahwa jika itu adalah sebuah segel, dengan kehadiran Goyan, maka hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan. Goyan pada akhirnya kembali dikeluarkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan meminta Goyan untuk menghancurkan semua segel di sekitar. Begitu Goyan keluar, awalnya Goyan hendak berteriak marah ke arah Xiaoyan, tetapi begitu menatap ke arah Xiao Yueli, sosoknya hanya bisa terdiam. Sementara Xiao Yueli pada saat ini sedikit tersenyum. Melihat senyum Xiao Yueli, Goyan pada saat ini menyadari maksud dari Xiao Yueli. Namun sebelum sempat Xiao Yueli berbicara, sosoknya pada saat ini segera melesat menuju ke arah Tuya. Tujuan Xiao Yueli pada saat ini hanyalah untuk menghancurkan Tuya. Ia mengayunkan sabit kematian di tangannya yang berputar-putar dengan udara hitam. Di saat-saat terakhir ia mengangkat tangannya untuk menyerang ke arah Tuya. Pada saat ini Tuya tidak mengambil tindakan. Sosoknya pada saat ini mundur kembali ke dalam Dewa Taiksu secepat mungkin. Sementara itu orang-orang yang berada di belakangnya seketika melangkah maju untuk menahan serangan Xiao Yueli. Xiao Yueli berteriak dengan marah ketika memerintahkan Tuya untuk keluar dan jangan bersembunyi. Namun Tuya tampaknya tidak bergeming dan terus-menerus bergegas ke arah Dewa Taiksu. Pada akhirnya Xiao Yueli hanya bisa berhadapan dengan sosok-sosok yang baru saja dikirim oleh Tuya. Bersamaan dengan hal tersebut, Tuya juga pada saat ini tersenyum sinis sebelum akhirnya melesatkan tombaknya ke arah Xiao Yueli. Sebuah suara angin kencang pada saat ini melesat dan benar-benar langsung menuju ke arah titik fatal Xiao Yueli. Suara dentang pada akhirnya terjadi, tetapi pada saat ini seberkas kembang api melesat ke segala arah dan terlihat ada sosok yang menghentikan tombak milik Tuya. Tombak ini pun seketika ditarik mundur dan sosok yang memblokir ini adalah pedang berat misterius Xiaoyan. Tuya pada saat ini mengerutkan kening dan menyadari bahwa tombak miliknya tampaknya tidak bisa berhadapan dengan pedang berat yang baru saja muncul. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yueli agar ia bertarung dengan cepat. Xiao Yueli pun mengangguk dan ia kembali mengayunkan sabit kematiannya dengan kekuatan yang lebih kuat. Menghadapi serangan dari Xiao Yueli, sosok-sosok yang menyerangnya pada saat ini mengeluarkan pedang penghancur jiwa. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan juga bisa menyadari bahwa orang-orang ini memiliki jiwa. Tampaknya hanya orang-orang kuat dari Taiksu yang benar-benar memiliki jiwa di balik Void God Armor. Xiaoyan pun sedikit merenung, namun bersamaan dengan hal tersebut, tubuh Tuya di kejauhan tiba-tiba melesat dari Dewa Taiksu dengan telapak tangan yang terentang. Telapak tangannya ini berubah menjadi cakar hitam sepanjang 100 meter dan segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Sosoknya berteriak bahwa mereka semut sensi benar-benar akan segera mokat. Xiaoyan tiba-tiba mengencangkan jarinya dan meninju ke udara ke arah serangan Tuya. Segera segel tangan emas muncul dan bertabrakan dengan serangan Tuya. Benturan seketika terjadi dan begitu kedua serangan saling bertemu, keduanya menghilang dalam sekejap mata. Tuya pun seketika kembali mengerutkan kening dan bergumam bisa mengambil cakar Dewa Void miliknya. Xiaoyan memiliki cukup kemampuan. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada saat ini tombak panjang miliknya segera terbang dan berputar dengan keras. Sosoknya pada saat ini memutuskan untuk langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat tombak dengan cahaya dingin dan memiliki kekuatan yang kuat serta tampaknya mengandung kekuatan penyucian jiwa,
Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan tampaknya harus memanggil Ding Mo. Menurut apa yang dikatakan oleh Ding Mo, pedang berat misterius Xiaoyan ini masih jauh lebih lemah. Tetapi dengan restu Ding Mo, pedang berat ini benar-benar bisa berubah menjadi senjata suci. Xiaoyan pun bergumam sepertinya Xiaoyan harus merepotkan Ding Mo lagi. Ding Mo tanpa banyak basa-basi segera kembali bergabung dengan pedang berat milik Xiaoyan. Xiaoyan seketika merasakan pedang berat misteriusnya kembali bergetar. Namun bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa jiwanya juga sedikit bergetar. Ini merupakan penindasan yang terpancar dari tombak milik Tuya. Beruntung kekuatan spiritual Xiaoyan tidaklah lemah dan Xiaoyan pada saat ini bisa mengatasi hal tersebut. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertabrakan dan selama pertempuran ini Xiaoyan terus-menerus menghindari serangan Tuya tanpa memblokirnya dengan pedang berat misterius. Namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya melesatkan pedang berat misteriusnya yang langsung menghantam dada Tuya. Tuya pun seketika terlempar mundur dengan ekspresi keterkejutan di matanya. Tuya pun berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar berani menyentuh armor miliknya. Jika begitu permasalahannya, maka ia benar-benar akan bertempur dengan serius. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan senyum sinis setelah mendengar kata-kata dari Tuya. Di dalam pertempuran di dunia ini, kesombongan sesungguhnya akan segera mengambil alih akal sehat seseorang. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan juga sesungguhnya tidak berencana membuang waktu lagi.